Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan kasihi dimanapun Anda berada. Kita akan dengar firman Tuhan dan kami percaya bahwa firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi rema, bahkan menjadi tameng kita dalam menghadapi segala godaan-godaan yang ada di luar sana. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang Maha Kuasa, selamat pagi Tuhan. Sungguh besar kasih karuniamu, kasih sayangmu ke dalam kehidupan kami. Sehingga Engkau telah mengaruniakan hari yang baru dalam kehidupan kami di hari ini. Kami percaya Bapa, di hari yang baru ini, Tuhan mempunyai maksud yang baik buat hidup kami. Untuk itu Tuhan ajar-ajari kami Bapa, untuk berjalan dalam relmu, dalam ucapan, pikiran, maupun kelakuan kami. Agar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan pakailah kami Tuhan menjadi terang dan lilin yang kecil Tuhan di dunia ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bertatalah Engkau Tuhan di dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup kami telah berdoa. Amin. Jangan lukai hatinya. Jangan lukai hatinya. Itu judul kita untuk pagi hari ini. Dan firman Tuhan diambil dari 2 Samuel 3 ayat 6 sampai 11. 2 Samuel 3 ayat 6 sampai 11. Selama ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, maka Abner semakin mendapat pengaruh di antara keluarga Saul. Saul mempunyai gundik yang bernama Rispa, dia anak perempuan ayah. Berkatalah Isobet kepada Abner, "Mengapa kau hampiri gundik ayahku?" Lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Isobet itu, katanya, "Kepala anjing dari Yehudakah aku? Sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul ayahmu, kepada saudara-saudaranya dan kepada sahabat-sahabatnya, dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud. Tetapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan. Kiranya Allah menghukum Abner, bahkan lebih lagi daripada itu, jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepadanya." Yaitu mengindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan tahta kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda dari Dan sampai Betseba. Dan Isobet tidak dapat lagi menjawab sepatah kata pun kepada Abner karena takutnya kepadanya. Lalu Ibu, kita akan baca lagi dari Kejadian 50 ayat 19 sampai 21. Kejadian 50 ayat 19 sampai 21. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Di sebuah pilar jalan di kawasan Rawasari, Jakarta, yang memang disediakan untuk aksi coret-coret bagi para pemuda, tertulis sebuah kalimat, "Luka di tangan karena pisau, luka di hati karena kata." Sangat singkat tetapi cukup kreatif. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang kalimat ini. Tetapi tentu saja ini sudah sangat jelas bagi para pembaca. Pembuat penulis tersebut mungkin saja berharap supaya setiap orang berusaha untuk tidak melukai sesamanya, terutama melukai hati orang lain yang tidak mengeluarkan perkataan yang kasar dan pedas. Jika kita melihat di dalam Kejadian maupun tadi di dalam 2 Samuel mengenai Abner, yaitu seorang boleh dikatakan bagian dari keluarga Saul, ya, dituduh oleh Isobet bahwa dia bermain dengan gundiknya Saul. Kata-kata itu sangat melukai Abner, padahal sebenarnya Abner itu sudah berusaha keras untuk melindungi keluarga Saul. Dan hal ini akhirnya dikonter oleh Abner dan membuat akhirnya Isobet sadar dan takut akan tindakan selanjutnya atau balas dendam dari Abner. Lagi-lagi kita berbicara mengenai bagaimana mulut ini untuk berkata-kata. Isobet menuduh Abner, ya,
berselingkuh dengan gundik dari ayahnya, dari Saul. Tuduhan yang tidak berlandaskan alasan yang tepat itu akhirnya berbalik membuat dia menjadi takut. Takut kalau Abner akhirnya berbalik melakukan yang tidak baik kepada Isobed. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hati-hati dengan mulut, ya, hati-hati dengan tuduhan-tuduhan gitu ya, yang tidak berlandaskan, yang justru memojokkan. Kita harus melihatnya dengan kacamata yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita berdasarkan emosi, akan semakin berkepanjangan. Ini terjadi kepada Abner dan Isobed. Lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Isobed itu, katanya, kepala anjing dari Yehudakah aku, sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul ayahmu, kepada saudara-saudaranya dan kepada sahabat-sahabatnya. Dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud, tetapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan. Namun akhirnya Abner juga tidak menyadari bahwa reaksinya yang keras itu dengan menggunakan kata-kata kasar sesungguhnya juga melukai Isobed. Sehingga kedua-duanya akhirnya terjadi konfrontasi, ya, terjadi peperangan mulut, ya, karena akibat seperti itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, berbeda dengan Yusuf. Yusuf yang diperlakukan saudara-saudaranya dengan tidak baik. Yusuf memang diperlakukan dengan saudara-saudaranya dengan tidak baik itu, tetapi saudara-saudaranya merasa ketakutan. Tetapi Daud berkata, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Alkitab mencatat bahwa perkataan ini merupakan penghiburan bagi saudara-saudara dan membuat hati mereka senang. Kita bertemu dengan sosok Yusuf yang sebaliknya, walaupun saudara-saudaranya sudah mereka-reka yang jahat kepadanya, tetapi Yusuf tidak membalas dengan hal yang jahat. Justru keperkataannya membuat ketenangan di dalam hati saudara-saudaranya. Komunikasi dengan orang lain adalah sebuah kebutuhan. Karena kita makhluk sosial, oleh sebab itu mengucapkan perkataan yang menghibur dan menenangkan hati orang adalah keharusan. Mari kita berbicara dengan hikmat Tuhan sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita tidak melukai hati sesama. Saya pernah bertemu dengan seorang pensiunan dari PLN dan kita sama-sama waktu itu melakukan suatu proyek dan dia balik karena ada satu hal, kami balik ke PLN bekas kantor dia yang dulu lama. 10 tahun sudah dia tinggalkan, tetapi luar biasa. Mulai dari office boy, satpam, sampai dengan petinggi, semuanya menghormati dia dan menyapa dia. Bahkan mengajak dia ngobrol, bukan dengan waktu sedikit, tapi cukup lama. Saya menyadari mengapa Bapak itu bisa begitu, dan akhirnya Bapak itu mengatakan, Pak Denny, saya di sini menanam kebaikan. Saya tidak pernah melukai orang, saya tidak pernah memojokkan orang. Walaupun orang itu salah, tapi saya mengatakannya dengan halus, dengan baik. Itulah sebabnya saya diterima sekarang walaupun saya sudah pensiun 10 tahun yang lalu dari tempat ini. Bapak Ibu, inilah dia, perkataan bisa menjadi senjata atau melukai orang lain, tetapi perkataan juga bisa menjadi obat untuk menyembuhkan sesama, bahkan merekatkan hubungan sebagai teman yang semakin baik. Selamat berkarya, selamat berkata-kata dengan penuh kebaikan dan kelemah lembutan. Tuhan memberkati kita. Amin.